Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita bahas studi kasus kita mengenai aplikasi penjualan, penerapan dari contoh pemrograman berorientasi objek, dan kita menggunakan aplikasi Java. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai cari data, baik dari form yang maksudnya dari tabel yang ada di form ini, kemudian dari form yang berbeda, misalnya data barang dari form cari data barang. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai format tentang J-kalender atau tanggalnya, dan kita juga bahas sedikit tentang stok ya, stok penjualan barang ini. Kemudian kalau nggak salah kita juga sudah bahas mengenai rumus dalam mencari jumlah harga. Oke. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita akan bahas mengenai CRUD dari input data transaksi penjualan. Jadi kita akan aktifkan button-button yang ada di form ini. Oke, nah sebelumnya saya ingin juga sampaikan bahwa untuk stok sebetulnya masih ada ya kode program yang harus kita kerjakan, tapi bukan berarti yang sudah selesai di video sebelumnya bukan berarti salah, tapi ada kelanjutannya teman-teman. Nah, di mana kelanjutannya nanti teman-teman ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Oke, kita langsung ke button refresh ya. Sekarang kita masuk ke source program, dan teman-teman silakan dibuat metode yang namanya bersihkan data seperti ini. Silakan dibuat di mana saja asal tidak mengganggu ke metode yang lainnya. Kemudian jangan sampai salah untuk pembuatan bloknya ya. Jadi kalau dari contoh ini silakan teman-teman lihat dari sini sampai ke sini. Nah, ini teman-teman silakan diketik kode programnya. Di pause dulu videonya dan diketik. Oke, saya lanjut ke bawah. Oke, nah sedikit saja penjelasan di bagian bersihkan data ini atau metode ini. Ini adalah untuk membersihkan semua atribut yang ada datanya di dalam ini ya. Mulai dari ID transaksi sampai dengan jumlah, begitu juga dengan pencarian-pencariannya juga akan termasuk kosong ya teman-teman ya. Jadi itu fungsi dari bersihkan data ini di form transaksi. Kemudian teman-teman cek nanti tulisannya di objeknya atau di propertinya ya. Saya rasa ini teman-teman sudah paham maksudnya. Jadi semua data yang ada di propertinya kita hapus. Oke, nah kemudian kalau sudah selesai teman-teman panggil bersihkan data di button refresh. Teman-teman klik saja ini. Double klik dan panggil di sini. Kemudian setelah itu jangan lupa kita klik kita panggil juga tampilkan data transaksi jual supaya nanti tabel ini terrefresh juga ya teman-teman ya. Oke, dan saya harap teman-teman maksudnya ini yang dua ini paham ya. Ini metode bersihkan data dan ini metode tampilkan data transaksi jual. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas ke save ya, ini ya button save. Silakan teman-teman double klik di button save ini. Nah, di sini pastikan teman-teman berada di BTN Save Action Format gitu ya. Nah, silakan teman-teman ketik dulu kode programnya. Habis itu sedikit saya jelaskan di bagian kode program ini. Oke, kita ke kanan, di pause dan diketik. Lanjut. Oke, saya ke bawah. Oke, saya ke samping. Next. Oke, saya ke bawah lagi. Di pause, diketik. Next. Oke, nah kemudian lanjut ke bawah. Saya geser ke samping. Di pause, diketik. Next. Lanjut sampai ke sini ya. Ini untuk blok BTN save
Oke, saya ke samping. Oke, stop. Saya mulai dari sini untuk menjelaskannya. Ini adalah kalau misalkan data ada yang kosong, kita berikan message. Message-nya adalah lengkapi data dengan benar ya. Jadi kita tidak perlu membuatkan semuanya di sini untuk kode program kalau misalkan datanya kosong ya. Kita cukup membuatkan txt notrans, txt kode PLG, txt kode BRG, kemudian txt JML jual dan JML harga. Ini adalah atribut-atribut inti yang ada di transaksi jual ya. Di transaksi jual silakan dicek di database-nya. Kemudian kita bisa tambahkan satu lagi ya. Oke, ini saya copy saja. Saya buat di bawah kode BRG saja di sini. Jadi teman-teman silakan diikuti saja. Nah, di sini kita tambah satu lagi. Meskipun tidak ada di tabel transaksi jual, ini penting juga yaitu txt stock. Oke, karena stok ini kita gunakan untuk membuat mengupdate stok ya. Jadi kita perlu data itu, jadi jangan sampai kosong di atribut ini ya. Nah, kalau selebihnya nggak apa-apa, misalnya nama pelanggan, alamat, telepon, kalau kosong ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan yang kita butuhkan adalah kodenya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini, nah kalau misalkan datanya sudah terisi, maka kita nggak langsung menyimpan dulu, nggak bisa langsung menyimpan datanya. Misalnya datanya sudah lengkap di sini ya, lengkap. Nah, kita nggak langsung menyimpannya dulu, kita cek dulu ke TBL transaksi yang ada di database. Jadi ini tulisannya disamakan ya dengan di database. Nah, terus kemudian kita cocokkan nomor transaksi yang kita inputkan di sini dengan nomor transaksi yang ada di database. Nah, kemudian selain itu kita cocokkan juga kode barang yang kita inputkan dengan kode barang yang ada di database. Nah, kalau misalkan nomor transaksi dan kode barang ini sama dengan datanya, sama dengan yang ada di database, maka kita berikan message bahwa data ini sudah ada. Jadi logikanya teman-teman, satu transaksi itu tidak boleh satu kode barang tapi banyak di dalam satu transaksi, itu tidak boleh. Jadi satu transaksi cuma hanya boleh satu barang, misalnya nomor transaksinya 111, kode barangnya BRG 01. Nah, nggak boleh lagi tuh kode barangnya tambah satu lagi BRG 01. Jadi itu double jadinya ya, duplikat datanya di situ. Nah, jadi kita mencegah itu sebetulnya bisa tercegah karena kita sudah menggunakan primary key ya. Tapi akan terjadi error di kode programnya gitu. Nah, jadi kalau maksudnya bukan di kode program, pada saat kita jalankan program, maka program kita akan error karena duplikat tadi ya. Nah, supaya dia tidak error, makanya kita antisipasi dengan membuat coding seperti ini. Kita buat kodenya. Nah, jadi kalau datanya sama, kita berikan message data sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Next, kemudian kalau memang datanya sudah lengkap di sini, ya sudah lengkap, dan nomor transaksi dan kode barang ini tidak sama dengan yang ada di database, maksudnya nomor transaksinya boleh satu, tapi kode barangnya berbeda-beda. Nah, itu boleh ya. Makanya di sini kita bolehkan untuk menyimpan. Nah, jadi di sini kita buat insert into TBL transaksi, yang disimpan adalah nomor transaksinya, tanggal, KDPL, KDBRG. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di database tabel transaksi ya. Jadi teman-teman cek, jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang, tulisannya juga dicek, jangan sampai salah-salah. Nah, kemudian yang disimpan itu nomor transaksi yang ada di formnya, kemudian tanggal, ada kode PEL. Nah, ini juga dicocokkan, tapi bukan tulisannya yang dicocokkan ya, tapi maksudnya di sini nomor transaksi, di sini ada, tanggal juga ada gitu ya, sampai ke jumlah HRG. Nah, kita akan simpan datanya. Nah, kalau sudah berhasil, maka di sini kita buat
message-nya data berhasil disimpan. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada tanggal ya. Nah ini tanggal ini kita tidak menggunakan DT-TGL trans gitu ya yang ada di sini. Kita tidak menggunakan yang ini karena ini tidak bisa langsung disimpan ke database. Yang kita gunakan adalah variabel tanggal, yang dimana pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya kita memformat tanggal yang ada di form ini ke bentuk format yang ada di database-nya gitu ya. Nah, jadi kita gunakan variabelnya itu yang sudah kita format sebelumnya. Nah, itu dia kenapa kita menggunakan tanggal di sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak paham di bagian sini, balik lagi ke video sebelumnya ya. Oke, nah kemudian perhatikan di sini ada variabel stok barang, jumlah jual, sisa stok. Nah, kalau misalkan kita sudah menyimpan data transaksi ini, secara otomatis kita juga mengurangi stok barang yang ada di tabel barang ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman di gudang punya barang ada 10, kemudian ada yang beli 2, berarti di gudang tinggal 8. Nah, itu yang kita lakukan di sini, membuat kode programnya seperti ini. Jadi kita buat dulu variabelnya seperti ini, ada 3 variabel. Nah, kemudian untuk stok barang, variabel stok barang, kita peroleh datanya dari txt stok barang. Stok gitu maksudnya ya. Kemudian jumlah jual, kita tampung datanya dari txt jumlah jual. Jadi begitu ada data di stok barang, di jumlah jual ini, maka akan diberikan ke stok barang dan jumlah jual ini ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kalau variabel-variabel ini sudah memiliki data, maka si sisa stok ini akan menerima data pengurangan dari stok barang dikurang dengan jumlah jual. Nah, gitu teman-teman logikanya. Ya. Sehingga kita bisa langsung mengupdate tabel barangnya. Nah, jadi selain daripada kita menyimpan data di transaksi penjualan, maka untuk stok barangnya juga kita update di tabel barangnya gitu. Jadi stok barangnya nggak sebanyak yang pertama tadi ya. Nah, itu dia maksudnya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kode barangnya, kode barang yang ada di sini. Oke. Nah, itu dia penjelasannya untuk update stok barang ini kita buat disimpan ya, di kode simpan ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita hapus data di bagian barang saja, mulai dari kode BRG sampai dengan jumlah HRG. Jadi yang kita hapus itu yang ini aja teman-teman. Loh, pertanyaannya kenapa nggak semuanya aja dihapus? Karena kan belum selesai. Misalnya si A ingin membeli barang ada 3 item. Nah, item pertama sudah selesai. Jadi kalau untuk item kedua, item ketiga, kita nggak perlu lagi buat ID transaksinya, nomor transaksi, tanggal, nggak perlu mengulang lagi gitu ya. Kita cukup hanya mengganti barangnya saja. Nah, jadi kesimpulannya adalah satu pelanggan itu bisa membeli banyak barang di transaksi yang sama. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya kita cukup menghapus yang di bagian barang saja. Nah, itu kira-kira penjelasan di bagian ini. Nah, setelah itu kita maksudnya kita tampilkan data transaksi. Tujuannya adalah untuk merefresh di tabel ini supaya data yang kita simpan ke database itu langsung muncul di tabel ini ya. Next, kemudian kita juga refresh di data barang. Nah, ini data ini ya. Kenapa? Karena kan berhubungan dengan stok tadi ya. Nah, jadi kalau kita langsung refresh ke sini, datanya juga langsung berubah. Misalnya stoknya 18, kita jual 5 sehingga tinggal 13. Nah, di sini juga berganti menjadi 13 stoknya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pemanggilan dari metode ini ya. Oke, saya harap teman-teman paham maksudnya dari button save ini, untuk save ya. Nah, kemudian silakan teman-teman coba jalankan programnya, masukkan data lebih dari 2 atau 3 gitu ya dalam satu transaksi. Oke, saya coba saja di sini. Oke, nah di sini ada data dan di sini ada 2 pelanggan. Saya akan menggunakan data CCT ya, CCT ini. Oke, saya gunakan nomor transaksi yang berbeda. Kalau di sini angka 4, saya akan coba yang 05 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia.
Nah, jadi nolnya ada 6, terus kemudian 5. Nah, ini kita kosongkan saja, nggak usah kita otak-atik, biarkan saja ID transaksi ini. Kenapa? Karena di database-nya kita jadikan auto increment ya. Oke. Nah, kemudian tanggalnya saya rubah ke tanggal sekarang aja ya, nggak apa-apa ya, tanggal 8. Nah, kita akan gunakan CCT. Maksudnya saya gunakan CCT, teman-teman silakan menyesuaikan saja untuk pelanggannya. Nah, CCT ini membeli barang komputer yang pertama, ini yang dibelinya. Kemudian stoknya ada 6 ya. Kemudian kita jual, misalnya CCT beli komputer ada 2 unit. Nah, kemudian disimpan ya. Disimpan. Nah, ini masuk datanya ke sini ya. Komputer. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, untuk pengosongan itu cukup hanya di barang saja. Nah, untuk nomor transaksi, pelanggannya kita tidak mengosongkan supaya kita tidak mengerjakan 2 kali. Nah, kalau ini kan dia bisa mengganti ke barang yang lain ya. Nah, contohnya misalnya si Siti juga beli laptop, kemudian dia beli 3, stoknya 18 ya. Nah, kemudian kita simpan. Oke, stoknya sudah berubah menjadi 15 ya. Oke, nah di sini si Siti beli barang ada 2 item teman-teman. Nah ya, jadi satu transaksi itu boleh membeli barang lebih dari 1 item. Yang tidak boleh itu barangnya sama, nah, itu tidak boleh ya. Nah makanya kita cukup mengosongkan barang saja. Nah jadi kalau sudah selesai si Siti membeli barang ya udah kita refresh saja. Nah ini kosong semua. Oke, nah kira-kira seperti itu penjelasan dari button save. Next kita akan bahas ke edit. Oke, kita ke desain dan silakan teman-teman double klik di edit. Nah, selanjutnya teman-teman ketik dulu ini ya. Silakan. Selanjutnya saya geser ke samping. Oke, kita ke bawah. Silakan diketik. Jangan sampai ada yang salah ya. Oke. Lanjut ke bawah. Next. Oke. Nah, oke. Jadi sampai di sini untuk button edit. Nah, untuk penjelasannya sedikit saja perbedaannya dengan save ya. Kalau untuk pertamanya juga kita buatkan edit ini tidak boleh kosong, ID-nya, nomor transaksi, kode pelanggan, kode barang, jumlah jual, jumlah harga ya. Oke, kita tambah dengan stok. Saya copy saja stoknya dari save tadi mana ya. Oke, teman-teman tambah saja ya stoknya tadi ya. Jadi ada yang kurang, stop. Nah, kemudian kalau kosong kita munculkan message pilih data yang akan diedit. Jadi pastikan dulu teman-teman kita memilih datanya di sini. Kita pilih datanya di sini dulu ya. Jadi jangan kosong seperti ini. Oke, nah kemudian kalau datanya sudah kita pilih, maka kita bisa melakukan update terhadap data yang ada di tabel transaksi. Nah, ini tabel transaksi, dicek lagi di database-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomor transaksi dan berdasarkan nomor transaksi. Ya, cuma satu aja kita gunakan adalah nomor transaksi. Oke, nah kemudian yang di update-nya mulai dari tanggal, kemudian KDPL, KDBRG, jumlah JML jual, JML HRG, kemudian ID transaksi. Nah, ini tulisannya juga teman-teman cek di database ya, disamakan. Nah, ini adalah variabel yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia mengganti berdasarkan data yang sudah ada di dalam variabel ini. Yang dimana variabel ini sudah digunakan untuk memformat tabel tadi ya. Oke, nah kemudian ini juga dicek di atributnya ya, samakan tulisannya. Next, berikutnya penjelasan di bagian sini. Nah, untuk stok barang tadi sama persis dengan yang ada di save tadi ya, save tadi. Tidak ada bedanya, sama saja. Ini penting kita buat di sini karena kita akan melakukan pengupdatean ya. Kalau kita tidak buatkan kode programnya, maka stoknya akan
akan sama dengan stok yang lama gitu teman-teman. Tapi kalau kita buatkan kode programnya di sini, maka stoknya akan selalu terupdate ya. Nah, sebetulnya bisa kita buatkan metode sendiri, jadi kita tidak perlu mengulang 2 kali seperti ini untuk membuat metodenya. Tapi kenapa saya buat seperti ini? Karena cuma hanya 2 atau 3 kali ya kita buat, jadi saya rasa ini tidak terlalu menyulitkan atau memperlambat membuat kode programnya, karena kita menggunakan cuma 3 kali. Tapi kalau udah banyak, udah 10 kali, udah 20 kali, sebaiknya kita gunakan metode ya, kita buat metode tersendiri. Oke, nah kemudian selanjutnya langsung dilakukan update terhadap stok barang yang ada di tabel barang ya, sama seperti yang ada di save tadi teman-teman. Oke, nah kemudian kita panggil, tampilkan data transaksi jual, tampilkan data barang, bersihkan data, yang fungsinya saya yakin teman-teman sudah paham maksudnya ini ya. Nah kemudian teman-teman silakan dicoba dijalankan programnya, kita running. Oke, nah di sini teman-teman kita akan coba mengedit data Siti tadi, yang Siti ini saya panggil yang dia beli barang yang kedua ya. Oke, nah kemudian data itu yang kita klik di sini muncul semuanya di sini, muncul ya. Nah kita akan mengedit barang yang dibeli oleh si Siti. Ternyata si Siti dia mau beli apa ya? Beli laptop, cuman 2 saja. Cuman 2. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan, sebelumnya stoknya 18 ya, kemudian si Siti beli 3 jadi 15, ini dia. Tapi karena si Siti mau beli 2, kita kembalikan dulu stoknya ke 18. Yang dimana rumusnya sudah kita buat, kalau nggak salah sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, kemudian si Siti mengganti menjadi 2 saja. Oke. Nah, kemudian jumlah harganya juga secara otomatis berganti seperti ini. Nah, kemudian kita klik edit. Nah, sehingga si Siti tadi beli 3, sekarang sudah berubah menjadi 2. Item stoknya juga berubah jadi 16 ya. Karena dia beli cuma 2, jadi 16. Yang sebelumnya dia membeli 3 ya. Sehingga stoknya 15. Nah, kemudian kita lakukan edit menjadi 16 karena dia beli cuma 2. Oke. Nah, kalau misalkan gimana kalau si Siti nggak jadi dilihat, tinggal kita klik, kemudian kita hapus. Nah, nanti untuk kode program delete, sebentar lagi teman-teman akan buatkan kode programnya. Nah, kira-kira logikanya untuk edit seperti itu ya. Oke, kita langsung ke delete. Oke, saya ke desain dulu. Silakan teman-teman ke desain dan kemudian teman-teman double klik di delete ini atau delete ya. Oke, silakan dibuat kode programnya dulu. Seperti ini. Next. Oke, kita ke bawah. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, di pause, diketik. Oke, sampai di sini ya. Oke. Nah, penjelasannya teman-teman, kalau ini sudah pasti tahu ya. Tujuannya adalah kalau datanya masih kosong, kita suruh dulu si user menggunakan sistem memilih data yang akan di-delete. Kemudian selanjutnya kalau datanya sudah tidak kosong, yang pertama kita lakukan dulu adalah kita lakukan update tabel barang ya. Di stoknya maksudnya kita update dulu sebelum kita hapus. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah paham maksudnya untuk bagian stok ini. Nah, kemudian selanjutnya kita delete data di tabel transaksi sesuai dengan data yang kita pilih ya. Oke, nah itu dia penjelasannya. Dan kita juga memanggil metode tampilkan data transaksi jual, begitu juga dengan bersih, supaya dapat merefresh baik tabel maupun atribut atau propertinya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan programnya. Kemudian kita panggil salah satu, misalnya si Siti tadi yang paling terakhir saya pilih. Kemudian di sini saya klik delete. Oke.
sehingga si Siti beli barangnya cuma satu ya. Nah, coba perhatikan laptop kembali lagi ke 18 karena si Siti nggak jadi beli kan. Nah, kemudian stoknya kembali ke semula gitu teman-teman. Nah, kira-kira untuk penjelasan dari delete ini seperti itu ya. Kemudian terakhir di exit atau excite, teman-teman copy saja kode programnya dari baik form barang maupun form pelanggan ya, karena kodenya sama persis. Oke, jadi saya rasa itu saja teman-teman pembahasannya untuk di transaksi penjualan ini, mulai dari refresh, save, edit, delete, dan excite. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam pengerjaan program ini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang malas untuk mengetik kode programnya, yang bukan mahasiswa STM, yang bukan bimbingan saya, silakan diklik saja linknya untuk mendapatkan source programnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.